Segala sesuatu itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi. Ambil. Tadi masuknya berapa? 10.000. Oke, 1, 2, tarik. Woi, dapat 100.000. Apanya 100.000? 100.000. Ini mah ikhlas banget. Oke, lihat. Nah, cetak yo. Jadi sesuatu. Nah, oke. Nah, Ustadz pakai makeup gini, Mbak Da, ini adalah sebagai daya tarik. Biar anak-anak mudah datang gitu ya, untuk kemudian cara berdakwahnya Ustadz diterima sama anak-anak. Nah, itu di lingkungan kampung ya, ibaratnya daerah situ. Itu kan berarti keluarga melihat gitu kan ya. Itu gimana? Pasti awalnya juga, Pak, kalau keliling jangan di kampung sini, gitu misalnya gitu nggak? Ada gitu nggak? Yang awalnya saya bilang tadi, keluarga saya tidak mendukung. Dengan keistiqomahan saya, dengan prinsip hijrah together, istiqomah forever, saya yakinkan ke pihak keluarga saya, baik keluarga saya maupun dari keluarga istri saya, apa yang saya lakukan itu baik untuk bermanfaat buat orang lain, khairun nas anfa'uhum linas, ya kan? Makanya saya terus meyakinkan kepada keluarga saya apa yang saya lakukan itu benar. Kalau saya keliling, mereka udah nggak malu, bahkan kadang anaknya disuruh ikut. No, ikut mancing lo, no, karena tadi ngomong mancing ya. No, mancing lo lagi sono, no, datang no, mancing lo, no, belajar. Kalian baca buku, jangan main HP mulu lo, kan gitu. Tapi ngomong gitu ya, gitu. Suruh datang anak-anaknya, alhamdulillah. Yaitu dengan keistiqomahan kita. Gampang diucapkan, namun sulit dipraktekkan. Masuk ngomong mah, mohon maaf ya, gampangan ngomong daripada buang air besar. Kan gitu ya. Ya mohon maaf, ini mohon maaf. Yang ngomong gampang, istiqomah lah, buang air besar mules dulu. Harus pakai ngeden ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Katanya anak Ustadz ada yang malu ya, sempet. Iya, anak saya malu tuh, Mas Ari. Waktu itu pulang sekolah ya, ayah nangis kan. Ayah ngapa sih jadi badut ya? Aku kan malu, aku dedikin sama ayah. Ayah badut, ayah suban badut, ayah suban badut. Karena saya kan masih belum ini ya, tuh. Ayah malu kerja apa? Dia waktu itu masih kelas 5, 6, kelas 6, tapi udah ngerti dia. Ayah kerja aja apa ya? Jangan apa badut, aku malu kata-katain ayah badut, ayah badut, ayah badut. Saya yakinkan ke anak saya, istri saya sudah yakinkan, jangan malu dengan profesi ayahmu nak. Profesi ayahmu ini halal. Ya, ayah tidak mencuri, ayah tidak nggarong, ya tidak lain sebagainya. Tapi ayah yang lakukan ini benar. Alhamdulillah, yang penting kamu masih bisa makan nak. Alhamdulillah, yang penting saya gituin. Kamu masih bisa sekolah, masih bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan teman kamu, ada yang nggak sekolah. Kamu masih bersyukur, masih bisa sekolah, ayah menyekolahin kamu. Ya, walaupun sesuai dengan kemampuan ayah, tapi alhamdulillah kamu bisa bersekolah. Tapi tetap dia nggak mau, malu. Sampai sekarang pun, dia kalau saya ajak masih agak minder atau malu. Kelas berapa sekarang dia? Kalau udah 1 SMA. Namanya? Namanya siapa? Namanya Ahmad Subhan. Namanya Subhan? Karena dulu waktu lahir subuh. Kalau saya bingung kan, nama saya Edward. Sesayang apa sama Subhan ini? Saya walaupun dia nggak suka dengan profesi yang saya lakukan, ya namanya anak, mohon maaf ya, kita kadang beda. Ya, tapi kita gimana caranya saya meyakinkan seorang anak saya. Tapi dengan yakinkan waktu itu acara saya ajak, dia mau hadir. Itu sebagai dia melihat sosok ayahnya. Bahwa ayah ini berjuang untuk nggak hanya untuk keluarga, tapi untuk mengajak orang-orang untuk sama-sama kita pastabikul khairat. Kita cari pandangan Allah, jangan kita nyari pandangan manusia mulu, sama bos kita mulu, kita cari pandangan nyari muka di mata bos. Tapi jangan salah, kita harusnya lebih cenderung cari muka ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat misalnya nih, Edward juga nonton obrolan kita nih. Ya. Kamera ini di belakang sana ada Edward nih. Mau ngomong apa, Ustaz? Silakan. Kita tanya ke kamera.
Di sana ada Edward yang secara sembunyi-sembunyi nonton bapaknya. Yang tadinya malu ada kebanggaan nih Itu bapak. anak saya, Mas Subhan kali. Apa? Edward nama saya. Iya, ada Edward. Di belakang Makanya sini. saya bingung, Edward lah saya dewek. Di belakang kamera lagi ngumpet-ngumpet malam dia ternyata nonton juga Ustaz ini lagi kita ngobrol. Kemudian di kesunyian malam dia ngelihat bahwa ini sebuah perjuangan. Nah, kira-kira mau ngomong apa sama Subhan yang sekarang lagi nonton? Anakku, Ahmad Subhan, janganlah malu dengan profesi ayahmu ini. Memang walaupun ayahmu ini seorang badut yang mungkin banyak orang menganggap pada sebelah mata dengan sosok seorang badut ini. Namun apa yang ayah lakukan ini itu benar di hadapan Allah, benar juga bersalah di hadapan manusia. Makanya kamu jangan malu dengan profesi yang ayah lakukan ini. Yang penting ayah mencari rezeki yang halal. Ayah mencari rezeki yang diridhoi Allah. Dan ayah juga mencari rezeki ini butuh perjuangan yang ekstra agar kamu nanti bisa kuliah, agar kamu juga bisa menjadi orang baik. Kalau ayah mah ngarepin orang baik ya, kalau udah baik insya Allah orang bener lah. Kalau Betawi sebenarnya orang bener, kalau udah bener insya Allah akan menjadi pintar. Jangan pintar, orang pintar betul-betul bener. Jadi yang penting bener dulu kamu ya. Jangan malu nak, jangan malu dengan apa yang ayah lakukan nak. Seharusnya kamu bangga dengan perjuangan ayah ini. Perjuangan ayah sangat-sangat luar biasa. Banyak cibiran, banyak hinaan, banyak omongan yang ayah dapati. Namun ayah yakin dengan kebesaran Allah. Apa yang ayah lakukan ini akan membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita nak. Kamu tetap semangat walaupun ayahmu cuma seorang badut. Tunjukkan ke orang-orang, ayahmu badut, kamu harus lebih daripada ayahmu. Yang penting satu, jaga pesan ayah. Sholat jangan pernah kamu tinggalkan di mana saja kamu berada. Yang kedua, minta ridho orang tua. Insya Allah, kalau ridho orang tua, kamu minta ridho orang tua, hidup kamu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena terkadang orang bekerja, ada yang rezekinya seret segala macam, berarti masih ada kesalahan kepada orang tua. Maupun ibadahnya yang masih diulur-ulur waktu. Masya Allah. Siapa tahu suatu saat nanti Subhan jadi apa namanya, orang hebat, jadi sarjana, jadi Amin. orang yang terpandang, kemudian mungkin juga jadi orang besar, kita nggak pernah tahu ya saja. Jangan jadi orang besar, nggak kuat bawahnya ntar saya gendongnya. Oh, iya. Maksudnya besar fungsinya. Amin. Kepada masyarakat. Amin. Pada saat itu Subhan nanti bisa bilang, ini loh yang saya dapatkan dari orang tua saya jadi badut. Ternyata saya jadi kayak gini. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Cita-citanya apa sih Subhan ini? Pernah ngobrol nggak? Dia pengen apa sih tuh yang zaman sekarang yang bikin kayak apa sih YouTube itu apa namanya? Konten creator. Kontennya kali gitu. Oh, sekolah yang ambil kayak gitu dia mah jurusannya. Jurusan apa tuh? Ya SMA, ya itu gitu-gituan. Oh, iya. Itu mau hidup saya mah ya. Ya itu yang pakai komputer laptop gitu. Ya udah kalau mau kayak gitu nanti kamu yang bikin ininya, adik kamu jadi badutnya. Nah, ya, cakep kan? Adik kamu yang jadi badutnya. Berarti adiknya juga Iya. udah mulai ikutan juga? Iya, dari usia 4 tahun. Oh, kalau yang kakaknya malu, adiknya malah Pede. pede. Ah. Pertama kali diajak kapan tuh? Usia 4 tahun. 4 tahun? Gimana ininya waktu diajak? Awalnya sih gini, saya kan kalau make up selalu depan dia ya. Dia mah selalu ngikutin saya kemana saya pergi. Saya make up, diikutin, liatin sama dia. Terus, ya up dong, up. Ya apa? Make up dong gitu? Ya, make upin dong. Mau. Saya make upin. Nyaman. Nah, ternyata pasti ikut dakwah dengan saya. Anak yang takut sama badut, hadir dia. Jadi nggak takut, karena ada seumuran. Waduh, mana orangnya? Mau tahu? Boleh. Mau bener? Bener. Tong, ini dia udah ada yang tahu semuanya entong. Assalamualaikum. Masya Allah. Aduh.
Manggil. Naruto ini mah. Kan main geretan nih mah. Namanya siapa, Tong? Siapa? Bajir. Bacil, badut cilik. Oh, Bacil. Badut cilik maksudnya. Bacil. Bacil namanya siapa, Bacil? Fatih, Namanya Fatih. Kelas berapa sekarang? kelas 1. Kelas 1. Waduh. Mau lihat dong gimana sih kalau kamu lagi main jadi badut gitu, ngehibur teman-teman? Dia sulap, kadang berkolaborasi dengan saya menghibur. Oh gitu. Jadi dia ibaratnya menemani saya sebagai pelengkap buat Oh, gitu. anak-anak yang seumuran dia. Tapi dengan hadirnya Bacil ini berarti kan anak-anak jadi, oh ternyata ada yang versi anak kecilnya juga, jadi nggak takut ya? Iya gitu Mas Ari, Oh, seumurannya dia gitu kan. Tapi dalam hal ini ya mohon maaf pemirsa, saya tidak memaksakan anak saya untuk membantu saya mencari uang, tidak. Ya, ini atas kemauan dia sendiri. Walaupun kadang ada panggilan badut, saya tanya ke anaknya dulu. Saya bilangin ke customer, mohon maaf Bu, saya nggak bisa memaksakan anak saya untuk hadir di tempat acara Ibu. Karena itu moodnya. Kalau anak saya mood, iya. Kalau waktu dia sekolah, mohon maaf saya tidak mau ganggu sekolah dia. Saya seperti itu. Yang penting saya tidak memaksakan anak saya untuk ngikut saya, karena dia masih anak-anak. Oh gitu, intinya jadi bonus aja lah ya. Ya. Dan juga sebagai latihan juga bahwa ya hidup itu perlu perjuangan gitu ya. Betul. Saya nggak sama Bapak. Biar ketawa dia. Saya Nggak. Sayang. Oh gitu, paling sayang pas kapan? dia ini Mas Adi kalau saya pulang main badut selalu bukan sepatu saya. Oh iya. Nah, Oh, dia Masya Allah. ngapusin sama bantu ngapusin makeup saya. Oh. Saya ingin Bacil ingin bantu ayah. Aceh kan anak soleh, ayah Bacil pengen ngapusin makeup ayah, dia hapusin makeup saya, Masya Allah. dibuka bantu sepatu saya. Masya Allah. Sama kadang saya di anak-anak juga mengajarkan kalau memang kamu ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, ayah pulang kerja jangan lupa siapin minum, pijit-pijit. Kita videonya. Ke anak-anak juga saya ajarkan seperti itu. Tapi kalau orang tua lagi sakit, ya sayangi mereka. Atur obatnya, kasih minum, kasih senyum, kayak gitu. Waduh. Anak saya lagi di penting adalah ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya ingin anak saya dulu, keluarga saya dulu saya benerin. Keluarga saya aja belum tentu benar. Makanya saya perbaiki keluarga saya dulu untuk bersama-sama kita lebih dekat kepada Allah. Perbaiki dari akhlak anak-anak saya dulu kayak gitu Mas Ari. Takutnya apa? Atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Lu nyuruh berbuat baik kepada orang lain, tapi diri lu lupain. Apa kata Allah? Afala taqilun. Emang lu nggak punya pikiran? Allah pengen ngomong kayak gitu. Ya, makanya perbaiki saya sama keluarga saya dulu Mas Ari. Saya takut pertanggungjawaban kita. Ada nggak sholat, siapa yang tanggung jawab? Iya. Kita. Orang wadon kita, orang wadon lepasan tapi istri. Maaf ya. Istri kita nggak sholat, yang tanggung jawab kita, kepala rumah tangga. Makanya kita mau mengajak aja, ayo neng kita sholat, tong, ayo kita ke masjid. Kalau umur segini mah diajak masjid masih mau, tapi kalau udah gede ngulet dulu, wah kayak gitu. Tapi udah dibiasain berarti, sekarang udah ke masjid juga nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Subuh juga emang saya paksa saya bangun. Kadang di tahajud biarin dia tidur di depan saya paksain. Emang seperti itu, biarin. Jadi kita biasakan daripada nanti kedepannya jadi buat bahan api neraka buat kita, lebih baik kita biasakan. Bukan berarti kita kejam dengan anak dalam hal kebaikan, ya kan? Sholat kita ajarkan dari sekarang. Emang Nabi kalau udah balik pukul pakai lidi atau apa, pantatnya penting, yang bagian muka. Kayak gitu kan ya? Ada pengajaran ya? Iya ada pengajaran yang penting yang bagian yang sensitif muka. Kalau pantat nggak apa-apa, cuma pelan ajarkan mereka. Maka anak saya yang pertama juga kalau dia nggak sholat subuh, saya guyur, saya pakai ciprek gitu kayak sholat. Pesan aja cuma satu, sholat. Perbaiki sholat. Sama sekolah takut telat,
kamu guru takut setrap. Masa sama Allah kamu nggak takut? Nah, Itu yang kita tanamkan ke anak kita. Allah yang kamu takuti, bukannya kepala sekolah kamu. Allah kalau udah ngasih ajab, bukan hanya kamu aja yang kena, semua kena. Contoh kayak gempa bumi. Berapa orang yang salah, yang kadang kita buat maksiat, lalu kita diantepin baik. Kadang Allah kan negor dengan caranya. Mungkin ulama sudah mengajak tapi nggak di-erwin. Ya Allah tegur dengan caranya. Ya, dikasih ujian, cobaan, musibah. dan kena semua. Kena semua. Iya, benar. Nggak hanya orang yang benar, orang yang nggak benar banyak, orang yang benar banyak, kena semua kan gitu. Makanya yang sini kita sama-sama yuk di zaman sekarang ini agar kita sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang tadi saya bilang, yuk kita sama-sama hijrah, together, istiqomah, forever. Taat bersama, bahagia di surga. Jalani hidup ini dengan seindah sunnah, semulia Al-Quran. Masya Allah. Bener berarti emang ya, ini perlu ada emang di jalur badut ini untuk yang kemudian mengajak adik-adik atau anak-anak kita ke jalan Allah, yang mengenalkan Allah secara soft, katanya memudahkan mereka untuk nanti orang tuanya gak sulit untuk ngajak ke jalan ke ibadah gitu ya. Kalau Bacil cita-citanya apa? Pak Ustadz. Jadi Ustadz? Masya Allah, kena jadi Ustadz. Nah ini Ustadz, kira-kira harapannya apa nih ke depannya Ustadz? Harapan saya yaitu saya ingin punya taman baca yang yang lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ada yang pada berkunjung ke taman baca saya dari TK maupun SD, jadi mereka bisa belajar dengan faham dan ceria, dan bersama dengan badut. Jadi nggak hanya melihat hiburan saja yang mereka bisa lihat, tetapi ada sebuah pesan-pesan moral yang mereka dapat. Mereka bisa belajar bersama dengan badut. Jadi badut itu bukan hanya sosok hiburan, tapi juga bisa sosok menjadi seorang pengajar. Nah, soalnya jadi ibaratnya kayak yang dibawa di sepeda itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu ya untuk anak-anak memang pendekatan atau mengenal Allahnya dengan cara baca buku-buku tersebut, maka sambil bawa bacaan, jadi taman bacaan berjalan. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu makin membesar dan bacaannya. Amin. Kemudian juga ruang lingkupnya bukan cuma di kampung aja. Amin. Itu. Nah, mungkin akan lebih banyak yang mendapatkan manfaat atau juga mungkin ilmu dari Ustadz Badut gitu. Mungkin ada metode atau cara mengajar yang dilakukan selama ini? Metodenya mungkin ada yang bisa dicontohin gitu? Oh ada, saya pakai sulap. Sulap yang ringan. Oh boleh. Mau lihat? Mau lihat? Bener nih? Oh iya benar. Takut nggak? Hah? Takut nggak? Aduh sulap aja Mas. Oke siap. Namanya ya, cakep, namanya Hari Untung ya. Lagi di Hari Untung. Wah amin. Wah kayaknya barangnya rahasia nih. Iyalah. Udah. Oke Cil, siap. Unjukin kamera Jim. Oh sono. Oh sono kameranya Cil. Oke terus. Kosong ya. Kosong. Oke kosong terus. Kosong ya. Oke terus. Up. Iya. Nah, lihat teman-teman apa yang terjadi. Wah, hebat Bacil. Betul-betul itu dari mana? Oke, nah teman-teman, kita di dalam hidup ini harus selalu membantu orang lain agar hidup kita ini tambah berkah. Makanya jangan pelit sama teman-teman. Kalau kalian sering berbagi, insya Allah berbagi itu tak pernah rugi. Ingat, berbagi tak pernah rugi. Allah akan terus menambahkan rezeki kita. Nah, contoh. Adek, mau ceritanya adek ya. Saya punya uang berapa? 10.000. 10.000. Oke, teman-teman, bolong ya deh ya. Bolong. Oke, kita masukin. Belum setting. Oh iya lupa saya. Masukin. Masuk. 5.000. Tambah 5.000 berapa? 10.000. 10.000 kalau kita bersedekah 2.000, insya Allah nanti Allah akan mengganti menjadi 20.000. Kita bersedekah 5.000 kalau kita islillah karena Allah nggak ingin dipandang oleh manusia akan diganti 50.000. Jadi masukin berapa?
10.000. 10.000, insya Allah nanti Allah akan lebih menggantinya daripada 10.000, bisa 100.000 atau lain sebagainya. Nah, jadi masing berapa? 10.000. 10.000. Nah, supaya lebih bermanfaat kita baca sholawat. Karena kalau kita sering baca sholawat, hidup kita akan tambah berkah. Bukan baca simsalabim abrakadabra, bukan, tapi baca sholawatan. Contoh, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kapanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ayo baca basmalah. Segala sesuatu itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi. Ambil. Tadi masukin berapa? 10.000. Oke, 1, 2, tarik. Woi, dapat 100.000. Apa yang 100.000? 100.000. Ini mah ikhlas banget. Dapatnya keluarnya duit gede. Gede kurangnya. Ya Iya, ini perumpamaannya. Iya. Kita bersedekah nanti Allah kita nggak tahu udah rezekinya sangka-sangka. Dapatnya gede, ya, benar-benar. Makanya biasakan kita untuk bersedekah subuh. Oh. Masya Allah, manfaat daripada sedekah subuh kalau kita istiqomah, insya Allah hidup kita akan berubah, rezeki kita akan Allah rubah sedikit demi sedikit. Makanya biasakan anak kita habis sholat subuh untuk bersedekah, walaupun itu cuma Rp1.000. Masya Allah. Ada lagi. Nih kita sama nih anak-anak cenderung pada main HP ya. Ini bahayanya bermain HP. Kenapa tuh? Nih kayak gini. Wah, ada lagi nih kayaknya nih. Nanti kalau kamu sering bermain HP, nanti matanya bisa keluar darah seperti ini. Nih, radiasi. Radiasi itu sangat bahaya buat mata ya. Nanti gua matanya bisa gimana, Cil? Matanya bisa merah seperti ini. Makanya kalau main HP nggak boleh deket-deket dengan mata. Jangan sering ya? Apalagi mama kadang biar yang penting anak gua mah anteng, gua kasih HP baik, emaknya bisa nyuci, bisa masak, tapi dia nggak lihat efeknya. Benar. Efeknya daripada itu. Dan juga kalau kita anak bayi jangan sekali-kali naruh HP dekat kepala dengan anak kita, karena radiasinya itu agak jauhkan. Walaupun itu dengarkan sholawat, benar musiknya bagus sholawat, tapi radiasinya ini yang kita jaga. Lebih baik mata ini gunakan untuk baca buku, baca Al-Quran. Habis maghrib kumpul bareng bersama keluarga baca Al-Quran. Babanya baca surat misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya, baca Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maghrib bapaknya baca Al-Quran, emaknya baca surah Rahman, yang kecil baca Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta sa, indah rumah, adem rumah. Nah, makanya yuk kita luangkan waktu kita untuk kumpul bersama keluarga kita untuk baca Al-Quran di dalam rumah kita. Nah, lihat efeknya nih, lihat ya, matanya bisa seperti ini. Nah, tapi kalau kita sering baca Al-Quran, Allah akan menjaga mata kita ini. Nah, lihat, nah, efeknya sangat bahaya. Tetapi, oke, lihat. Nah, cetak yuk, jadi sesuatu. Nah, jadilah sesuatu, teman-teman. Jadi apa? Bebek. Iya. Itulah ya. Bahayanya bermain dengan HP. Allah ngasih bonus. Nah, ini bonusnya. Tidak, bonusnya nanti di akhir. Amin. Ya, oke. Bisa ada bebek. Udah berapa lama di situ tuh bebek? Oh, enggak, dia baru. Kayak gitu. Jadi metode saya mengajarkan. Jadi sulap itu ada kita edukasinya. Setiap sulap yang saya ini ada edukasi buat mereka. Jadi mereka bisa menangkap, Mas Ari. Oh gitu. Mereka itu butuh nggak hanya teori, praktek. Praktek dari mana? Itu dengan permainan seperti ini kan edukasi kan? Fun. Betul.
tiba-tiba, wah, di saat mereka ada pelajaran, lakinya, wah, Waduh. kayak gitu. Jadi ada wahnya ya, ada wow efeknya ya. Nah, kayak gitu Mas Tari. Ada pesan nggak buat para orang tua nih? Yang mungkin anaknya, kan ini bagian dari effort dari usaha-usaha untuk juga menyampaikan dakwah pada para anak-anak. Mungkin ada nggak masukan untuk para orang tua, bagaimana cara penyampaian kepada anak biar anak mudah mengerti agama gitu? Untuk para orang tua termasuk saya juga ya, buat al-fakir pribadi ya, buat al-fakir pribadi dan juga para jamaah semuanya yang di luar sana, yuk kita sama-sama tentunya kita berikan pelajaran buat anak kita, contoh figur kita sendiri selaku orang tua ya. Jadi kita janganlah sekali-kali kita depan anak itu kita dengan emosional, tapi kita dengan senyuman. Karena kalau kita menyuruh anak itu dengan senyuman atau dengan baik, kadang anak-anak itu enggak emosi. Tapi kalau kita nyuruh misalkan dengan emosi, suruh sholat subuh, bangun sholat subuh enggak, anak itu bukannya mau sholat subuh, kadang dia takut marah. Tapi kalau kita adek, ya kita sholat subuh yuk, ya nggak apa-apa dengan dia. Itu jadi kitalah satu pelopor di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita pelopor siapa? Ayah dan ibu. Contohkan akhlak yang baik. Contoh minum, kita jangan sekali minum depan anak kita berdiri. La yasrobana ahadukum qa'ima. Janganlah kamu minum dan makan sambil berdiri. Kita contoh ke anak, dek kalau minum duduk, kita pun duduk. Terus adek, ayo sholat, kita pun sholat. Orang tua jangan anak suruh, dek masjid, bapaknya kagak depan TV, jangan. Tapi kita menjadi contoh. Terus di adab salaman, anak yang bisa salam jidat kita perbaiki. Jadi kitalah sebagai guru di rumah, luangkan waktu sesibuk apapun para orang tua bekerja di sana, jarang pulang ataupun, tapi luangkan waktu untuk anak. Luangkan waktu untuk anak. Karena apa? Karena anak itu butuh kasih sayang seorang orang tua. Kita jangan apa? Karena anak ini adalah amal jariah yang tidak akan putus di saat kita meninggal dunia, dari anak yang soleh dan soleha. Anak boleh sarjana hukum, tapi pendidikan agama perlu kita tanamkan di hati mereka. Ya, boleh dia jadi dokter, tapi dokter yang bisa mengaji dan bisa baca Al-Quran. Jangan hanya duniawi saja yang kita jor-joran untuk anak kita, tapi akhirat perlu. Karena apa? Kita butuh doa anak kita. Nanti anak ini akan membawa kita ke surganya Allah. Dari apa? Dari anak yang soleh dan soleha. Contoh, kita lagi dihukum sama Allah, misalkan di akhirat kita lagi disiksa sama Allah, di dunia ada anak kita lagi baca doa, Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat yang menyiksa, kata Allah, kenapa kamu berhenti? Ya Allah, ini anaknya lagi membaca doa buat kedua orang tuanya, lagi minta ampun. Saya nggak berani untuk nyiksa dia. Karena apa? Anak yang soleha lagi ngedoain orang tuanya di akhirat. Makanya Bu, pengen nggak kita masuk surga bareng dengan keluarga kita? Ya kita tanamkan keagamaan yang tinggi dalam hati anak kita. Yang penting adalah akhlak, adab lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, banyak sekali peluang untuk berdakwah. Ini ranah dakwah ini luas banget ya. Ya, jadi banyak sekali cara untuk bisa menyampaikan kebaikan, karena hakikatnya kita sebagai manusia harus bisa mengingatkan satu sama lain dan bermanfaat untuk sesama. Semoga Cerita Untung mampu memberikan cerita-cerita yang bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Melalui Bapak Yahya ini dapat menginspirasi kita, dan tentu juga bisa memberikan inspirasi apakah kita mampu berdakwah di ladang kita yang lain. Ibaratnya, kalau Ustadz Yahya bisa begitu, saya bisa apa ya? Nah, akan keluar kemudian inspirasi-inspirasi, entah itu kemudian mempunyai ide untuk berdakwah di ranah yang lain, akan jadi pahala jariah juga buat Ustadz Yahya ini. Terima kasih Ustadz untuk hadir di sini. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Badut Cilik. Siapa namanya? Fatih.
Ya, berhubung alarmnya udah bunyi tadi, wik 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 wik. Nah, saatnya kita pamitan. Kita akan sama-sama menutup dengan moto dari Badut Syariah. Silakan Ustaz. Moto saya adalah Bacir apa? Hijrah together, istiqomah forever. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.